Kadang, dunia menilai kita dari sepatu apa yang kita pakai, bukan langkah yang sudah kita tempuh. Pagi itu langit mendung. Jalanan kota belum sepenuhnya ramai, tapi hiruk-pikuk sudah mulai terasa. Orang-orang terburu-buru dengan jas dan dasi, mobil-mobil mahal berlalu lalang. Di antara keramaian yang dingin dan tergesa, ada satu sosok yang tampak tidak cocok dengan pemandangan itu. Seorang pemuda, berjaket lusuh dan celana yang warnanya sudah pudar. Rambutnya agak berantakan, dan sepasang sandal jepit menapak pelan di trotoar marmer. Di punggungnya tergantung ransel tua yang tampaknya sudah menemaninya cukup lama. Namanya Ayu. Orang-orang yang berpapasan dengannya tidak ada yang benar-benar melihat ke arahnya. Beberapa hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Sebagian lain bahkan secara refleks menghindar, seolah kehadirannya bisa menurunkan nilai estetika pagi mereka. Tapi Ayu tidak peduli. Langkahnya pelan tapi pasti menuju sebuah bangunan besar di pojokan jalan. Dinding kaca, logo mengilap, dan beberapa mobil mewah dipajang seperti perhiasan di dalamnya. Sebuah showroom mobil kelas atas yang bahkan parkirannya saja lebih bersih daripada ruang tamu kebanyakan orang. Saat ia membuka pintu kaca, bel kecil berdenting. Suasana di dalam begitu berbeda. Harum wangi kayu manis dan kopi mahal. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit, dan semua orang berpakaian necis dari ujung kepala sampai sepatu yang berkilau. Ayu berdiri di ambang pintu. Seketika, 3 pasang mata menoleh ke arahnya. 2 di antaranya adalah staf. Satu lagi seorang pelanggan yang sedang duduk sambil menyesap espresso. Dan bisa ditebak, ketiganya memandangi Ayu seperti seseorang yang nyasar ke tempat yang salah. Bukan karena Ayu bersikap aneh, tapi karena penampilannya. Seorang staf pria mendekat, namanya Bima. Rambut disisir licin, dasi berwarna gelap, senyum tipis yang tidak tulus. "Maaf, Mas," katanya pelan tapi tegas. "Ada yang bisa kami bantu?" Ayu tersenyum ramah. "Saya mau lihat-lihat mobil. Tertarik sama model terbaru yang ada di etalase depan." Bima tersenyum tipis, tapi kali ini bukan senyum sambutan. Lebih seperti senyum seseorang yang sedang menahan tawa. "Ah, baik Mas. Tapi, kalau hanya ingin lihat-lihat, mungkin bisa dari luar saja ya. Soalnya showroom ini memang dikhususkan untuk calon pembeli. Mohon maaf." Kalimatnya terdengar sopan, tapi nadanya menyayat. Ayu masih tersenyum. "Saya memang calon pembeli." Detik itu juga, seorang staf perempuan, Lina, yang berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dengan raut bingung. Ada sesuatu dalam cara Ayu berbicara. Tegas, tenang, tapi tak merasa tersinggung. Seolah dia sudah biasa menghadapi penolakan seperti itu. Bima terkekeh kecil. "Mas, mobil yang Mas lihat itu harganya miliaran. Bahkan uang mukanya saja lebih mahal dari apartemen. Kami nggak ingin mengecewakan." Ayu tidak membalas. Ia hanya menoleh sebentar ke mobil sport merah yang dipajang di tengah showroom, lalu mengangguk pelan. "Saya suka yang itu. Ada brosurnya?" Kekikikan terdengar dari belakang. Pelanggan yang tadi mendengarkan rupanya ikut merasa lucu. Lina melangkah maju, ingin menghentikan drama itu, tapi Bima sudah menepuk pundak Ayu pelan. "Mas, saya serius. Tempat ini bukan tempat yang tepat. Saya tahu Mas mungkin punya impian, tapi ya, realita kan tetap realita." Ayu menatap matanya dalam-dalam. Tak ada amarah. Tak ada rasa ingin melawan. Yang ada hanya kedalaman. Seperti ada laut di dalam matanya yang tenang. "Kalau begitu," kata Ayu lirih, "sampai jumpa besok." Ia berbalik dan melangkah pergi. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya langkah-langkah perlahan dari sandal jepit yang berlalu dari showroom mahal itu, meninggalkan 3 orang dengan tatapan bingung, dan satu dengan rasa malu yang samar-samar. Muncul Lina. Setelah Ayu keluar,
Bima terkekeh. Ya ampun, siapa sih itu? Mau beli mobil miliaran, tapi bajunya aja kayak baru bangun tidur di emperan. Pelanggan tertawa pelan. Drama pagi-pagi, tapi lucu juga. Lina tidak ikut tertawa. Ia justru menatap ke arah pintu yang kini tertutup. Hatinya gelisah. Bukan karena Ayu tampak menyedihkan, tapi karena ada sesuatu yang tidak cocok. Cara Ayu bicara, cara ia menatap mobil itu. Ia bukan orang yang hanya iseng masuk ke showroom. Kalau dia balik besok, gumam Lina dalam hati. Aku mau tahu lebih banyak. Di luar, Ayu kembali menyusuri trotoar dengan langkah pelan. Tidak terlihat kecewa. Tidak terlihat marah. Tapi dari caranya menggenggam tali ransel erat-erat, dari cara ia menatap langit mendung yang sama sekali tidak cerah, mungkin ada sedikit luka yang sedang ia telan sendiri. Dan mungkin juga, hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi membeli mobil. Ayu menghabiskan malam itu di tempat yang sama seperti biasanya. Sebuah bangku taman di pojok kota yang tak banyak orang perhatikan. Di dekat situ ada warung kopi kecil yang tutup selepas maghrib, dan sebuah pohon besar yang daunnya sering gugur, tanpa alasan. Di dalam ransel lusuhnya, ada 2 kaos ganti, sebuah buku catatan kecil dengan banyak coretan dan selembar foto lama. Foto 2 orang pria. Yang satu mengenakan jas, berdiri gagah di depan gedung bertingkat. Yang satunya lagi, Ayu, jauh lebih muda dari sekarang, tersenyum polos dengan kepala nyandar di bahu pria itu. Ayahnya. Seorang legenda di dunia otomotif yang namanya pernah memenuhi majalah bisnis dan sampul koran. Seorang pebisnis ulung dengan tangan dingin dan hati yang, sayangnya, dingin juga. Ayu menatap foto itu lama. Angin malam menyusup ke balik jaket tipisnya. Tapi ia, "Tiak bergeming, apa kabar ya?" Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Dulu, Ayu hidup di rumah megah. Tapi kemewahan itu terasa asing. Ia lebih sering duduk di perpustakaan sendirian, ketimbang berbicara dengan ayahnya. Ibunya sudah lama tiada, dan komunikasi mereka berdua tak lebih dari laporan keuangan dan jadwal acara bisnis. Saat ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Ayu mewarisi segalanya. Tapi yang ia inginkan bukan perusahaan, bukan mobil, bukan uang. Ia ingin tahu seperti apa rasanya menjadi orang biasa. Menyapa penjual kaki 5, dihargai karena kejujuran, bukan karena nama keluarga. Dan itulah awal semua ini. Ia menyamar, melepaskan semua atribut kekayaan. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Bahkan pengurus perusahaan pun hanya tahu ia pergi ke luar negeri dan menunjuk manajemen sementara. Tapi hari ini, showroom itu mengusik hatinya. Bukan karena mereka menolaknya, tapi karena mereka mewakili sistem yang selama ini membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri. Tempat di mana penampilan lebih berharga daripada kejujuran, di mana senyum hanya ditujukan pada jas dan jam tangan mahal. Kalau aku bisa mengubah satu hal kecil saja dari cara orang berpikir, gumam Ayu, mungkin aku bisa mulai dari sini. Ia membuka catatannya. Beberapa baris ide sudah tertulis. Ia menuliskan semuanya dengan rapi. Ini bukan hanya soal membeli mobil. Ini tentang membuka mata. Ia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tidak dianggap. Dan sejauh ini, dunia tak mengecewakan. Keesokan, paginya, showroom kembali beroperasi seperti biasa. Bima, seperti biasa, menyisir rambutnya di kaca lift. Lina duduk di depan laptop, tapi pikirannya entah kemana. Ia masih memikirkan pemuda kemarin. Ayu. Ada yang aneh dari dia, pikir Lina. Tatapannya, cara bicaranya. Seperti seseorang yang terbiasa dihargai, tapi tidak keberatan untuk tidak dihargai. Tak lama kemudian, denting bel kembali berbunyi. Langkah kaki yang tak asing masuk. Lina langsung menoleh. Dan benar saja, Ayu kembali. Dengan jaket lusuh yang sama, celana longgar yang sama, dan ransel yang tampak makin penuh. Bima mengerutkan dahi. "Loh, masnya datang lagi?" Ayu tersenyum. "Hari ini saya serius."
Masih soal mobil itu? Tanya Bima setengah mencibir. Ayu mengangguk. Yang merah itu. Saya sudah pelajari spesifikasinya. Twin turbo, 0 ke 100 dalam 3,2 detik. Rem keramik. Interior kulit asli. Harga pasar 3,2 miliar. Bima terdiam sesaat. Tak menyangka Ayu bisa menyebut detail seperti itu. Tapi ia buru-buru menepis keraguan itu. Mas, tahu spesifikasi bukan berarti Mas bisa beli. Lina berdiri dari kursinya. Mas, maaf. Saya boleh bantu? Katanya pelan, menatap Ayu dengan mata yang lebih jernih. Bima melirik. Lin, dia cuma datang buat bikin heboh. Jangan diladeni terlalu serius. Tapi Lina tetap berjalan mendekat. Ayu menatapnya. Kali ini, ia balas dengan sedikit anggukan. Saya ingin tahu sistem pembayaran di sini. Kalau tunai, bagaimana prosedurnya? Lina menelan ludah. Nadanya tenang, tapi ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Biasanya kami minta 30% di depan sebagai tanda jadi. Proses administrasi maksimal 3 hari. Ayu mengangguk. Baik. Kalau saya datang lagi besok dan menunjukkan bukti pembayaran penuh, kira-kira masih akan ditolak di depan pintu? Lina terdiam. Bima tertawa kecil. Kalau Mas bisa bayar penuh, ya saya yang akan jemput Mas dari trotoar. Ayu hanya tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda. Lebih tajam, lebih menyimpan sesuatu. Baiklah, katanya. Sampai jumpa besok, ia berbalik. Tapi sebelum pergi, ia menoleh sebentar ke arah Lina. Terima kasih sudah menjawab, saya akan ingat itu. Begitu ia keluar, showroom kembali, hening. Tapi kali ini, suasananya berubah. Ada yang terasa goyah. Seperti sebuah kebenaran yang masih menunggu waktu untuk keluar. Dan di luar, Ayu tersenyum sendiri. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Pagi itu, showroom mobil mewah itu tampak biasa. Udara dari aci masih dingin seperti biasa. Lantai keramik putih masih mengkilap. Musik instrumental lembut terdengar samar di latar belakang. Namun, suasana hati para pegawainya jauh dari tenang. Terutama Lina. Sejak Ayu keluar kemarin, pikirannya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya pemuda itu? Apa maksud ucapannya tentang membayar penuh besok? Dan kenapa, di balik semua kesederhanaannya, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa minder? Lina membuka catatan kliennya. Tak ada nama Ayu di daftar booking. Tak ada nomor telepon. Tak ada identitas. Tapi wajahnya sulit dihapus dari ingatan. Sementara itu, Bima, masih dengan gaya nyinyirnya, berdiri sambil menggulung lengan kemejanya. Kalau orang itu beneran balik hari ini dan bisa bayar tunai, aku akan sujud di depan dia. Ucapnya dengan nada bercanda ke sesama staf. Yang lain tertawa, walau beberapa terdengar setengah hati. Lina hanya diam. Bukan karena takut Ayu kembali dengan koper berisi uang, tapi ada insting yang berkata, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan itu membuatnya gelisah. Jam menunjukkan pukul 10, bel showroom kembali berdenting. Semua kepala langsung menoleh ke pintu. Bukan Ayu, seorang ibu-ibu paruh baya masuk, ditemani anak lelakinya yang memakai jas mahal. Mereka disambut dengan karpet merah, secara metaforis oleh staf showroom. Senyum, tawaran air mineral mahal, dan sapaan hangat seperti biasa. 1 jam berikutnya, 2 orang pria berdasi datang melihat-lihat mobil sport terbaru. Semua dilayani, penuh semangat, ditawarkan test drive, bahkan dikirimi katalog digital langsung ke ponsel mereka. Tapi tak satu pun dari mereka membeli. Jam hampir menunjuk pukul 3 sore. Masih tak ada tanda-tanda Ayu. Bima mulai gelisah. Ia yang tadinya yakin Ayu cuma bercanda, kini mulai curiga. Tapi ia tetap berusaha terlihat percaya diri. Pasti nggak balik. Mana mungkin gelandangan punya duit 3 miliar, katanya sambil membuka ponselnya. Lina ingin percaya begitu. Tapi, entah kenapa, harapannya justru ingin Ayu muncul.
Bukan untuk membeli mobil, tapi untuk membuktikan bahwa dunia tidak selalu sepicik itu. Dan saat itulah, tepat pukul 15.27, bel pintu berdentang lagi. Ayu muncul. Tapi ada yang berbeda, meski masih memakai jaket lama, ia tampak lebih rapi. Rambutnya disisir, wajahnya segar, dan langkah kakinya tenang. Ia seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Ayu berdiri di tengah showroom. Pandangannya menyapu ruangan. Semua mata tertuju padanya. Staf yang biasanya tersenyum ramah kini bersikap canggung. Beberapa pura-pura sibuk, yang lain diam menunggu. Ayu berbicara. Saya ingin bicara dengan manajer showroom. Sekarang. Bima mendekat, mencoba terlihat berwibawa. Mas, kalau tidak ada janji, biasanya kami tidak. Saya sudah kirim email semalam. Saya Ayu Pramudita. Potongnya pelan. Saya tidak minta banyak, hanya ingin melihat mobil yang saya incar kemarin, dan menyelesaikan transaksi. Lina menahan napas. Nama itu, ia pernah dengar. Ayu Pramudita. Nama yang beberapa kali muncul di berita bisnis, di laporan perusahaan. Tapi, tidak mungkin. Itu nama pewaris PT Nusatama Motor, perusahaan otomotif legendaris yang sahamnya besar di pasar Asia. Tak mungkin Bima masih berusaha menahan. Mas, kami tidak bisa sembarangan melayani tanpa konfirmasi. Ayu membuka ranselnya, mengeluarkan sebuah map bersegel, dan lembar transfer bank. Nama bank internasional. Nominal 3 miliar. 200 juta transfer dilakukan pagi tadi. Ini bukti pembayaran, katanya tenang. Saya ingin mobil itu dikirimkan hari ini. Dan saya minta satu hal lagi. Lina menatap Ayu, matanya tak berkedip. Bima diam terpaku. Wajahnya seperti kehilangan warna. Saya ingin bicara dengan semua staf. Lanjut Ayu, termasuk Anda, Mas. Yang kemarin bilang, saya nyasar. 10 menit kemudian, staf showroom berkumpul. Beberapa duduk, sebagian berdiri dengan gugup. Suasana tegang. Tak ada yang bersuara. Ayu berdiri di depan mereka, map masih di tangan. Saya datang kemarin sebagai orang biasa, katanya. Berpakaian seadanya, tanpa perkenalan. Dan saya disambut dengan curiga, ejekan, bahkan pengusiran halus. Ia berhenti sejenak. Saya paham, kalian terbiasa melihat calon pembeli yang datang dengan jam ratusan juta, parfum mahal, atau sopir pribadi. Tapi, apakah itu benar-benar ukuran seseorang layak dilayani atau tidak? Semua diam. Saya Ayu Pramudita, lanjutnya, kali ini lebih tegas. Dan saya adalah pemilik saham mayoritas dari perusahaan mobil yang kalian jual hari ini. Suara kecil dari salah satu staf. Hah? Saya datang ke sini bukan untuk pamer, tapi untuk belajar, katanya pelan. Tentang bagaimana masyarakat kita memperlakukan orang yang tampak tak punya apa-apa. Tentang berapa banyak pintu yang ditutup hanya karena pakaian. Bima tak bisa berkata apa-apa. Lina menunduk, tapi bukan karena malu, lebih karena terharu. Saya akan tetap membeli mobil ini. Tapi saya juga ingin mengumumkan satu hal. Ayu membuka map lain. Isinya, dokumen program bantuan. Saya akan meluncurkan program baru. Langkah pertama. Setiap bulan, showroom ini akan memilih satu orang dari kalangan kurang mampu yang memiliki mimpi besar untuk diberi bantuan mobil operasional. Untuk usaha, pendidikan, atau kebutuhan sosial. Ruang itu hening. Dan siapapun yang terlibat dalam memperlakukan pelanggan tidak manusiawi akan diberi evaluasi khusus. Ayu tersenyum. Karena kadang, orang yang terlihat paling kecil justru sedang menguji apakah kalian cukup besar untuk menghargainya. Hari itu, banyak hal berubah. Bima menghilang dari showroom dalam seminggu. Lina diangkat menjadi penanggung jawab baru. Dan di pojok ruang utama, berdiri sebuah figura kecil berisi kutipan. Lihatlah lebih dari yang kasat mata. Hormati, sebelum kau tahu siapa dia. Dan di bawahnya, tertulis, Ayu Pramudita. Hari-hari setelah pengakuan Ayu terasa seperti gempa kecil bagi showroom itu.
Semua yang selama ini berdiri tegak atas asumsi dan kebiasaan, perlahan retak. Orang-orang mulai berjalan lebih hati-hati, berbicara lebih lembut, dan, yang paling terasa, menatap setiap tamu dengan mata yang berbeda. Lina, yang kini ditunjuk sebagai penanggung jawab layanan pelanggan, mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ia membuka sesi dengar cerita. Tiap hari Jumat sore, siapapun bisa duduk di lounge showroom dan berbicara tentang mimpi mereka, bahkan kalau mereka tidak membeli mobil. Dan dari situlah perubahan-perubahan kecil mulai terasa. Suatu sore, datang seorang pria berusia sekitar 50-an. Penampilannya sederhana, kemeja lusuh dan celana kain pudar. Ia membawa map berisi proposal usaha servis kendaraan keliling. Ia tak punya uang untuk beli mobil, tapi ia ingin tahu, adakah kemungkinan bisa menyewa atau mendapat dukungan dari showroom? Biasanya orang seperti itu akan disarankan ke leasing, lalu dilupakan. Tapi kali ini, Lina menyimaknya serius. Setelah mendengar ceritanya, Lina memberi pria itu formulir aplikasi program langkah pertama, program yang diluncurkan Ayu. Wajah pria itu sempat terkejut. "Saya? Boleh daftar juga, Mbak?" Lina tersenyum. "Tentu saja. Justru Anda yang kami tunggu." Di tempat lain, Ayu duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Ia mengenakan kaos hitam polos dan topi lusuh. Di depannya, laptop tua yang baterainya sudah tak utuh. Di sekitarnya, suara-suara kecil bercampur, klakson, pedagang kaki lima, dan obrolan para buruh proyek. Ia membuka email. Ratusan masuk, kebanyakan dari orang-orang yang merasa terinspirasi. Ada yang bilang, "Terima kasih sudah membuktikan orang kecil bisa bermimpi." Ada pula yang menulis, "Gara-gara kisahmu, aku berani daftar kerja, meski cuma punya sandal jepit." Tapi ada satu pesan yang membuat Ayu berhenti mengetik. Dari seorang remaja bernama Seno. "Kak Ayu, saya anak tukang cuci. Dulu malu ngakuin itu. Tapi setelah lihat video tentang kakak, saya sadar mimpi nggak ditentukan dari kartu keluarga. Terima kasih udah bikin saya berani bermimpi jadi mekanik profesional." Ayu menatap layar lama. Ia membaca, ulang pesan itu 2-3 kali, lalu menutup laptopnya perlahan. Sudah waktunya, gumamnya. Hari Minggu pagi. Showroom masih tutup, tapi ada satu mobil merah yang diparkir mencolok di depan. Mobil yang sama, yang dulu Ayu tunjuk dengan tatapan penuh mimpi. Ayu berdiri di samping mobil itu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan. Rambutnya disisir rapi. Di sampingnya Lina membawa kamera kecil. Hari ini adalah hari perdananya, mengumumkan sendiri program langkah pertama secara publik. Ayu berdiri menghadap kamera. Wajahnya tenang, tapi suaranya dalam. "Halo semua, saya Ayu Pramudita. Saya dulu pernah masuk showroom ini dan dianggap tidak mampu membeli apapun karena pakaian saya lusuh, karena wajah saya tak familiar, karena saya terlihat seperti orang yang tersesat." Ia menatap lensa. Tapi saya tidak marah. Saya bersyukur. Karena dari kejadian itu, saya belajar. Banyak dari kita menilai orang lain terlalu cepat. Lina memberi isyarat pelan. "Lanjut." Ayu mengangguk dan melanjutkan. "Maka dari itu, saya luncurkan program langkah pertama. Sebuah upaya kecil untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini tak terdengar. Bukan hanya tentang mobil, tapi tentang kepercayaan. Kalau kamu punya mimpi, tapi tak punya modal, punya visi, tapi tak punya kendaraan, ceritakan padaku. Kami di sini bukan hanya untuk menjual kemewahan. Kami ingin jadi jembatan agar siapapun bisa melangkah." Ia tersenyum lembut. "Karena saya tahu, rasanya dilihat sebagai bukan siapa-siapa. Dan saya percaya, di balik wajah yang paling sederhana pun, bisa tersembunyi jiwa luar biasa." Video itu diunggah malam. Harinya, dalam 24 jam, penontonnya tembus 2 juta. Komentar membanjir. Banyak yang terinspirasi. Banyak pula yang akhirnya menyadari, apa yang selama ini dianggap kecil, mungkin justru yang paling berarti. Dan di antara komentar-komentar itu,
Ada satu dari akun anonim. Dulu gue salah nilai lo, bro. Tapi lo ngajarin kita semua hal. Penting, jangan pernah remehkan siapapun. Maaf, dan terima kasih. Ayu membaca komentar itu lama. Ia tak tahu siapa yang menulis, tapi hatinya terasa hangat. Suara-suara kecil itu akhirnya mulai terdengar. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah pengakuan Ayu terasa seperti gempa kecil bagi showroom itu. Semua yang selama ini berdiri tegak atas asumsi dan kebiasaan, perlahan retak. Orang-orang mulai berjalan lebih hati-hati, berbicara lebih lembut, dan, yang paling terasa, menatap setiap tamu dengan mata yang berbeda. Lina, yang kini ditunjuk sebagai penanggung jawab layanan pelanggan, mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ia membuka sesi dengar cerita. Tiap hari Jumat sore, siapapun bisa duduk di lounge showroom dan berbicara tentang mimpi mereka, bahkan kalau mereka tidak membeli mobil. Dan dari situlah perubahan-perubahan kecil mulai terasa. Suatu sore, datang seorang pria berusia sekitar 50-an. Penampilannya sederhana, kemeja lusuh dan celana kain pudar. Ia membawa map berisi proposal usaha servis kendaraan keliling. Ia tak punya uang untuk beli mobil, tapi ia ingin tahu, adakah kemungkinan bisa menyewa atau mendapat dukungan dari showroom. Biasanya orang seperti itu akan disarankan ke leasing, lalu dilupakan. Tapi kali ini, Lina menyimaknya serius. Setelah mendengar ceritanya, Lina memberi pria itu formulir aplikasi program langkah pertama, program yang diluncurkan Ayu. Wajah pria itu sempat terkejut. Saya, boleh daftar juga Mbak? Lina tersenyum. Tentu saja, justru Anda yang kami tunggu. Di tempat lain, Ayu duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Ia mengenakan kaos hitam polos dan topi lusuh. Di depannya, laptop tua yang baterainya sudah tak utuh. Di sekitarnya, suara-suara kecil bercampur, klakson, pedagang kaki lima, dan obrolan para buruh proyek. Ia membuka email. Ratusan masuk, kebanyakan dari orang-orang yang merasa terinspirasi. Ada yang bilang, terima kasih sudah membuktikan orang kecil bisa bermimpi. Ada pula yang menulis, gara-gara kisahmu, aku berani daftar kerja, meski cuma punya sandal jepit. Tapi ada satu pesan yang membuat Ayu berhenti mengetik. Dari seorang remaja bernama Seno. Kak Ayu, saya anak tukang cuci. Dulu malu ngakuin itu. Tapi setelah lihat video tentang kakak, saya sadar, mimpi nggak ditentukan dari kartu keluarga. Terima kasih udah bikin saya berani bermimpi jadi mekanik profesional. Ayu menatap layar lama. Ia membaca, ulang pesan itu 2-3 kali, lalu menutup laptopnya perlahan. Sudah waktunya, gumamnya. Hari Minggu pagi. Showroom masih tutup, tapi ada satu mobil merah yang diparkir mencolok di depan. Mobil yang sama, yang dulu Ayu tunjuk dengan tatapan penuh mimpi. Ayu berdiri di samping mobil itu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan. Rambutnya disisir rapi. Di sampingnya Lina membawa kamera kecil. Hari ini adalah hari perdananya, mengumumkan sendiri program langkah pertama secara publik. Ayu berdiri menghadap kamera. Wajahnya tenang, tapi suaranya dalam. Halo semua, saya Ayu Pramudita. Saya dulu pernah masuk showroom ini dan dianggap tidak mampu membeli apapun karena pakaian saya lusuh, karena wajah saya tak familiar, karena saya terlihat seperti orang yang tersesat. Ia menatap lensa. Tapi saya tidak marah. Saya bersyukur. Karena dari kejadian itu, saya belajar. Banyak dari kita menilai orang lain terlalu cepat. Lina memberi isyarat pelan. Lanjut. Ayu mengangguk dan melanjutkan. Maka dari itu, saya luncurkan program langkah pertama. Sebuah upaya kecil untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini tak terdengar. Bukan hanya tentang mobil, tapi tentang kepercayaan. Kalau kamu punya mimpi, tapi tak punya modal, punya visi, tapi tak punya kendaraan, ceritakan padaku. Kami di sini bukan hanya untuk menjual kemewahan. Kami ingin jadi jembatan agar siapapun bisa melangkah. Ia tersenyum lembut. Karena saya tahu,
rasanya dilihat sebagai bukan siapa-siapa. Dan saya percaya, di balik wajah yang paling sederhana pun, bisa tersembunyi jiwa luar biasa. Video itu diunggah malam. Harinya, dalam 24 jam, penontonnya tembus 2 juta. Komentar membanjir. Banyak yang terinspirasi. Banyak pula yang akhirnya menyadari, apa yang selama ini dianggap kecil, mungkin justru yang paling berarti. Dan di antara komentar-komentar itu, ada satu dari akun anonim. Dulu gue salah nilai lo, bro. Tapi lo ngajarin kita semua hal. Penting, jangan pernah remehkan siapapun. Maaf, dan terima kasih. Ayu membaca komentar itu lama. Ia tak tahu siapa yang menulis, tapi hatinya terasa hangat. Suara-suara kecil itu akhirnya mulai terdengar. Dan ini baru permulaan. Semenjak program langkah pertama diluncurkan, showroom itu tak lagi hanya dipenuhi orang-orang kaya dengan jas mahal dan perhiasan mencolok. Sekarang, ada pula yang datang dengan ransel usang, celana belel, dan harapan besar di mata mereka. Lina mencatat satu persatu pelamar yang datang, mendengar kisah mereka. Ada yang ingin mobil untuk dijadikan armada ojek komunitas. Ada pula yang ingin membuka perpustakaan keliling. Tapi tak semuanya bisa langsung dibantu. Dan itu mulai mengusik hati Ayu. Pagi itu, Ayu duduk sendiri di kantor kecilnya di belakang showroom. Dindingnya dihiasi foto-foto program bantuan. Senyum anak-anak, kendaraan operasional, dan surat ucapan terima kasih dari orang-orang yang dibantu. Tapi wajah Ayu tidak sedang tersenyum. Ia sedang membaca email. Kali ini bukan dari orang yang berterima kasih, tapi dari dewan direksi salah satu perusahaan milik keluarganya. Ayu, keputusanmu membocorkan identitas dan bergerak terlalu cepat bisa membahayakan reputasi perusahaan. Proyek sosialmu bagus, tapi ini bukan yayasan amal. Kami punya target. Kami ingin rapat, segera. Ayu menutup laptopnya pelan. Ia tahu, sejak awal ia sedang bermain di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dunia perusahaan, laba, efisiensi. Di sisi lain, dunia harapan, perjuangan, dan kemanusiaan. Dan ia berdiri di tengah-tengah, seperti jembatan yang retak. Lina masuk sambil membawa dokumen. Mas Ayu, ujarnya pelan. Kandidat pilihan bulan ini sudah terpilih. Tapi, saya ragu dia bakal diterima kalau tim direksi tahu. Ayu menoleh. Kenapa? Lina membuka map itu. Isinya, biodata seorang pemuda bernama Rian, 21 tahun. Pekerja serabutan. Dulu pernah kena kasus ringan karena mencuri makanan di minimarket saat ibunya sakit keras dan tak punya uang. Dia sekarang kerja jujur, jelas Lina. Tapi cap mantan pencuri itu bikin dia ditolak di mana-mana. Ayu membaca cepat berkas itu. Ada surat dari RT setempat, ada testimoni dari guru SMK. Semuanya menunjukkan bahwa Rian berubah, tapi satu cap itu menempel lebih kuat dari tato. Dan Ayu terdiam. Malamnya, Ayu mengendarai sendiri mobilnya ke arah kampung tempat Rian tinggal. Mobil merah menyala itu melintasi gang sempit, membuat anak-anak kecil berhamburan melihat dengan kagum. Ia menemukan rumah Rian. Dinding kayu setengah lapuk, halaman sempit dengan sepeda tua di pojok. Rian keluar dengan kaos tanpa lengan dan celana, pendek, wajahnya bingung. Mas Ayu? Tanyanya. Ayu hanya tersenyum. Boleh ngobrol sebentar? Mereka duduk di bangku kayu depan rumah. Ayu mendengar kisah yang tak tertulis di berkas. Bagaimana Rian berhenti sekolah untuk merawat ibunya. Bagaimana ia rela keliling kampung menawarkan jasa angkut sampah hanya demi 20.000 per hari. Dan bagaimana rasa putus asa membuatnya mengambil satu bungkus mie dari minimarket dan berakhir di kantor polisi. Yang paling sakit, kata Rian sambil menunduk. Bukan waktu di penjara, Mas. Tapi waktu pulang, semua orang lihat saya kayak sampah. Termasuk teman sendiri. Ayu diam lama. Kemudian ia berkata pelan, "Kamu tahu, saya juga pernah dicap." Rian menoleh. "Bukan sebagai pencuri," lanjut Ayu, "tapi sebagai anak yang nggak tahu diri. Anak orang kaya yang main di jalan, tidur di empran, hidup kayak orang miskin. Saya dicibir,
Dianggap nyari sensasi. Lalu kenapa Mas Ayu lakuin itu? Ayu tersenyum, tapi matanya sayu. Karena saya ingin tahu rasanya jadi orang seperti kamu. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya iri. Rian terdiam. Iri? Bisiknya. Iya, jawab Ayu. Kamu tahu apa artinya bertahan. Saya hanya tahu angka di neraca keuangan. Tapi kamu tahu arti sepotong roti di pagi yang dingin. Ayu berdiri. Saya akan bantu kamu, Rian. Tapi bukan karena kamu kasihanin, karena kamu pantas. Hari berikutnya, Lina kaget saat Ayu menandatangani sendiri dokumen pemberian bantuan mobil untuk Rian, bahkan menambahkan satu klausul, bahwa siapapun yang pernah berbuat salah, tapi menunjukkan perubahan nyata, tetap berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dewan direksi tidak senang. Telepon Ayu berdering tanpa henti. Surat undangan rapat darurat masuk tiap hari. Dan tekanan mulai membesar. Tapi Ayu hanya berkata satu kalimat pada Lina. Mereka boleh punya saham, tapi saya punya suara yang tak akan saya biarkan diam. Di ruang rapat besar, seminggu kemudian, Ayu berdiri sendirian di depan puluhan orang berjas. Ia memutar video pendek. Wajah-wajah para penerima bantuan, suara harapan yang dulu hampir padam, dan senyum mereka yang kini hidup kembali. Lalu ia berkata, perusahaan ini bukan hanya angka. Ini tentang dampak. Saya tahu keputusan saya tidak menguntungkan secara finansial. Tapi kalau kalian ingin pemimpin yang cuma tahu laba dan grafik, kalian cari saja yang lain. Dan untuk pertama kalinya, ruang itu hening bukan karena takut, tapi karena mereka tahu Ayu tak sedang bermain peran. Ia bicara dari luka yang tak terlihat. Dan itu jauh lebih kuat dari pidato manapun. Langit di atas showroom mendung, seolah menggambarkan suasana hati Ayu. Di luar, dunia memujinya. Video-video tentang kebaikannya viral, wawancara televisi, undangan seminar, dan pujian dari publik membanjir. Tapi di dalam, ia mulai merasa sendirian. Sejak rapat dengan dewan direksi, Ayu tahu ia sedang berjalan di garis tipis. Beberapa petinggi mulai mempertanyakan kapasitasnya sebagai pewaris. Mereka menyebutnya terlalu emosional, tidak realistis, bahkan berbahaya bagi stabilitas perusahaan. Ayu mencoba tetap tenang, tapi satu kabar yang datang hari itu membuatnya lemas. Beberapa investor menarik saham mereka, Mas. Ucap Lina lirih. Ayu terdiam di kursinya. Wajahnya tertunduk. Tidak marah, tidak panik, tapi kosong. Apa karena program kita? Lina tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Sore itu, Ayu kembali ke tempat lamanya. Bangku tua di taman kecil di ujung kota. Tempat ia biasa. Duduk dulu saat menyamar, mendengar cerita orang-orang. Taman itu masih sepi, masih sama seperti dulu. Tapi Ayu tak lagi bisa merasa ringan. Pikirannya penuh tentang tanggung jawab, citra perusahaan, karyawan yang menggantungkan hidupnya pada kajipuranan, dan idealisme yang mulai terasa seperti beban. Ia menarik napas panjang. Kenapa semua jadi rumit begini? Tiba-tiba, suara kecil memecah lamunannya. Mas Ayu. Ia menoleh. Seorang anak kecil berdiri di pinggir bangku, mengenakan seragam, sekolah dasar yang lusuh tapi rapi. Namaku Nala, katanya sambil tersenyum. Boleh duduk? Ayu mengangguk. Nala duduk, membuka kotak bekalnya yang berisi 2 potong nasi dan telur dadar. Ibu selalu bilang, kalau kita punya makanan lebih, harus dibagi. Jadi ini buat Mas Ayu juga. Ayu hampir tertawa. Lalu matanya memerah. Kamu tahu aku siapa? Nala menggeleng. Ayu tersenyum. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Mereka makan bersama di bangku taman. Tanpa gelar. Tanpa beban. Hanya 2 orang yang saling berbagi nasi hangat dan cerita ringan. Dan dari situ, Ayu sadar. Dunia yang ia perjuangkan bukan dunia yang mengerti grafik saham. Tapi dunia seperti Nala. Dunia yang sederhana, tapi penuh makna. Beberapa hari kemudian,
Ayu memanggil Lina ke ruang kerjanya. Bantu aku buat rencana transisi. Lina menatapnya, kaget. Transisi? Maksud Mas Ayu? Mundur dari perusahaan? Ayu menatap jauh keluar jendela. Aku nggak mau ninggalin sepenuhnya. Tapi aku sadar, aku nggak bisa terus memaksa sistem ini berubah cepat. Aku akan serahkan kursi CEO pada yang lebih. Bermain di aturan perusahaan. Aku akan bangun lembaga sendiri. Lina masih diam. Lembaga sosial? Dengan dana pribadi? Ayu mengangguk. Kita tetap bantu orang-orang, tapi tanpa harus menunggu izin dari orang yang tak pernah mengerti luka di jalan. Seminggu kemudian, berita besar muncul. Ayu Pramudita mundur dari jabatan CEO PT Mandala Otomotif. Media sosial gempar, banyak yang kecewa, banyak pula yang salut. Tapi di balik layar Ayu tersenyum tenang. Ia merasa beban besar di pundaknya perlahan turun. Kini, ia bisa benar-benar menjalani hidup sesuai kata hatinya. Lembaga yang ia bangun dinamai Langkah Bersama. Bukan sekadar badan amal, tapi pusat pemberdayaan, pelatihan mekanik, dukungan, usaha kecil, hingga pendampingan anak jalanan. Showroom pun kini punya ruang terbuka setiap Jumat, bukan hanya untuk pamer mobil, tapi juga untuk mendengar mimpi. Hari pertama pembukaan, puluhan orang datang, termasuk Rian. Ia mengenakan seragam biru muda dengan logo Langkah Bersama di dada. Gue sekarang jadi pelatih magang, katanya sambil tersenyum. Ayu menepuk bahunya. Kita butuh orang yang ngerti jalan terjal. Malam itu Ayu duduk sendiri di lantai 2 lembaga barunya. Ia memandang keluar jendela. Hujan turun pelan. Lina masuk, membawa 2 cangkir teh. Mas Ayu, saya tahu ini bukan hidup yang semua orang mau. Tapi saya yakin ini hidup yang Mas Ayu pilih. Ayu menoleh dan tersenyum. Dan itu cukup. Mereka duduk dalam diam, mendengarkan suara hujan. Di luar sana, dunia masih berjalan dengan ritme cepat. Tapi di dalam ruangan itu, damai terasa, karena Ayu akhirnya menemukan tempatnya. Bukan di ruang rapat, tapi di antara 2 dunia, ia memilih menjadi jembatan. Meski harus terluka, meski harus kehilangan, asal suara-suara kecil tetap bisa didengar. Langkah Bersama berjalan lebih cepat dari dugaan siapapun. Programnya menyebar, bukan hanya di kota tempat Ayu memulai, tapi juga di kota-kota lain. Media mulai mengangkat kisah-kisah para penerima manfaat. Mantan narapidana yang kini jadi montir, sukses, tukang becak yang punya bengkel kecil, hingga ibu rumah tangga yang bisa menyekolahkan anaknya berkat program kredit ringan dari lembaga Ayu. Tapi seiring sinar yang semakin terang, bayang-bayang pun datang. Minggu pagi, Ayu baru selesai berbicara di sebuah sekolah teknik saat ia disambut Lina dengan wajah cemas. Mas, ada laporan yang masuk. Ayu mengangkat alis. Laporan? Ya, dari media besar. Mereka bilang, ada dugaan korupsi di lembaga kita. Dek Ayu nyaris menjatuhkan botol air di tangannya. Korupsi? Iya. Ada yang bilang, bantuan dana tidak sampai ke penerima. Dan beberapa pihak menuduh program Langkah Bersama hanya pencitraan, bukan program real. Ayu menatap Lina dalam diam. Wajahnya tidak marah, tapi kecewa. Bukan pada Lina, bukan pada tuduhan itu, tapi pada kenyataan. Bahkan ketika niat tulus dijalankan dengan transparan, tetap saja akan ada yang menuduh dan meragukan. Hari-hari selanjutnya, tekanan makin besar. Wartawan mengepung kantor. Hashtag bermunculan di media sosial. Dan Langkah Bersama atau Langkah Bohong? Audit Ayu sekarang? Jangan tertipu wajah malaikat, sebagian teman lama mulai menjauh. Beberapa donatur menunda pencairan bantuan, dan bahkan ada yang mengancam akan menggugat secara hukum jika tak ada audit publik dalam waktu dekat. Lina masuk ke ruang kerja Ayu, membawa laporan keuangan terbaru. Ini semua transparan, Mas, tapi tuduhan itu udah kadung menyebar. Ayu mengangguk. Aku tahu, tapi kita harus jalan terus. Lina menatapnya, ragu. Mas nggak capek? Ayu menarik napas dalam. Aku bukan capek karena kerja, tapi capek karena terus membuktikan bahwa aku
bukan penipu, bahkan saat aku hanya berusaha jadi manusia biasa. Malam itu, Ayu pulang ke rumah lamanya, rumah tua peninggalan ibunya. Sudah lama tak ia kunjungi sejak semua kesibukan dimulai. Ia duduk di ruang tamu, membuka kotak kayu kecil tempat ibunya menyimpan surat-surat. Ada satu surat yang belum pernah ia baca. Surat yang ditulis ibunya sebelum wafat. Ayu, hidup ini akan selalu penuh suara-suara yang ingin menjatuhkanmu. Tapi kamu hanya perlu mendengarkan satu suara, hatimu. Kalau kamu yakin langkahmu benar, maka jangan berhenti hanya karena dunia berisik. Dunia akan selalu berisik. Ayu menutup surat itu. Air matanya jatuh. Besoknya, ia mengumumkan hal besar. Dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan media, Ayu berdiri di podium. Sederhana, tanpa jas, hanya kemeja putih dan celana hitam. Beberapa hari ini, saya dituduh, katanya tenang. Bukan hal baru. Saya pernah dituduh sebagai pengemis nyasar, pernah dianggap anak tidak tahu diri, dan sekarang saya dituduh memanipulasi program sosial. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah kamera. Tapi saya tidak akan membela diri dengan kemarahan. Saya akan menjawab dengan tindakan. Ia menyerahkan laporan keuangan langkah bersama ke lembaga audit independen. Ia juga mengundang perwakilan media, masyarakat, dan lembaga negara untuk ikut serta dalam audit terbuka selama 2 minggu ke depan. Kalau saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi kalau saya benar, saya harap dunia bisa belajar satu hal. Jangan buru-buru menuduh sebelum memahami. 2 minggu kemudian, hasil audit keluar. Bersih. Tidak ada penyalahgunaan dana. Semua program sesuai dengan laporan. Bahkan banyak lembaga audit memuji transparansi sistem yang dibangun Ayu sebagai model baru lembaga sosial modern. Media pun berbalik arah. Mereka kini membuat berita berjudul, "Ternyata Ayu lebih bersih dari yang kita kira." Audit membuktikan langkah bersama layak jadi teladan. Tapi Ayu tak tersenyum lebar, ia hanya menghela napas lega. Bukan karena menang, tapi karena masih bisa berjalan. Namun dampak dari badai itu tetap terasa. Beberapa relawan mengundurkan diri karena tak tahan tekanan. Beberapa mitra usaha masih ragu untuk kembali. Dan Ayu pun mulai merasakan kelelahan di level yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lina menyarankan untuk istirahat. "Mas butuh waktu sendiri. Kita semua bisa handle sementara." Tapi Ayu menolak. "Aku nggak bisa mundur saat luka masih terbuka. Orang-orang yang percaya pada kita sedang menunggu." Malam itu, Ayu kembali ke showroom. Ia berdiri di tengah ruangan yang dulu jadi tempatnya dipandang sebelah mata. Ia memejamkan mata, membayangkan saat pertama kali ia masuk ke sana dengan baju lusuh dan tatapan penuh harap. Sekarang, ia berdiri sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa mimpi bisa hidup, meski terus diludahi dunia. Dan ia berjanji dalam hati, "Aku tidak akan berhenti. Bahkan saat dunia mencoba menjatuhkan, aku akan berdiri lagi. Karena bukan dunia yang menentukan siapa aku, tapi langkah yang kupilih." Hari itu mendung, hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Langkah bersama baru saja selesai menggelar acara pelatihan untuk perempuan kepala keluarga. Suasana penuh semangat dan tawa, tapi Ayu tampak lebih diam dari biasanya. Lina memperhatikannya dari jauh. Ia tahu, ada sesuatu yang disimpan Ayu. Sesuatu yang belum dibicarakan. Bahkan sejak badai tuduhan 2 minggu lalu berlalu. Sore itu, seorang pria paruh baya datang ke kantor langkah bersama. Mengenakan jas abu-abu dengan rambut tersisir. Rapi, dia tampak seperti eksekutif tua dari masa lalu. "Permisi," katanya dengan suara dalam. "Saya mencari Ayu Pramudita." Lina menyambutnya sopan. "Bisa saya tahu Bapak siapa?" "Saya..." Asisten pribadi mendiang ayahnya. Nama itu membuat waktu seolah berhenti. Ayu memandang pria itu dengan mata yang membulat. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal. "Bapak, Reza?" Reza mengangguk. "Sudah lama sekali, Nak Ayu." Mereka berbicara di ruang kecil di lantai 2. Reza mengeluarkan map coklat tua dari dalam tas. Isinya lusuh,
tapi rapi. Di dalamnya, surat tangan ayah Ayu. Ini ditulis sebelum ayahmu meninggal, tapi tak pernah sempat diberikan. Karena kamu keburu pergi dari rumah setelah konflik besar waktu itu. Ayu membuka lembaran surat dengan tangan gemetar. Kata-kata ayahnya tergores dengan tinta biru. Ayu, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah, aku bukanlah ayah yang sempurna. Aku membesarkanmu dengan cara yang keras, dan aku tahu banyak luka yang kau simpan diam-diam. Tapi semua itu kulakukan karena aku takut. Takut kehilanganmu pada dunia yang kejam. Aku tidak mengerti caramu, tapi aku bangga padamu. Jika kamu berjalan di jalan yang tak kupahami, itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu lebih berani. Air mata Ayu jatuh, ia terisak. Bukan karena sedih semata, tapi karena kata-kata itu datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke makam ayahnya. Ia berdiri lama di depan batu nisan, membaca ulang surat itu dalam diam. "Kenapa harus sekarang ya?" katanya lirih. "Kenapa enggak dulu, waktu aku masih nunggu, berharap dan hampir menyerah?" Tak ada jawaban. Hanya angin pelan yang melewati dedaunan. Saat kembali ke kantor, Lina menemukan Ayu duduk di balkon, memandang ke jalanan kota. "Ada yang Mas Ayu pikirin?" Ayu menjawab pelan. "Ada banyak hal, tapi yang paling bikin sakit adalah sadar bahwa selama ini aku marah pada orang yang sebenarnya cuma takut kehilanganku." Lina menatap Ayu dalam. "Kita semua pernah salah baca niat orang, Mas, tapi itu juga bagian dari tumbuh." Di saat Ayu mencoba memproses semua luka lama yang baru terbuka, muncul masalah baru. Salah satu rekan komunitas, Dodi, pemuda yang dulu, ditolong Ayu dari jalanan, dilaporkan melakukan penipuan dana internal. Dodi dituduh menggunakan dana kelompok untuk keperluan pribadi. Ia menghilang beberapa hari, membuat publik kembali gaduh. "Gua kecewa banget, Mas," kata Rian. "Dulu dia bilang pengen berubah, pengen bantu orang lain, tapi sekarang malah kayak gini." Ayu mengangguk, wajahnya lelah. "Tapi kita juga pernah kayak dia, Rian. Pernah disalahpahami, dianggap gagal. Mungkin dia salah, tapi bukan berarti dia nggak bisa ditegur dengan cara yang manusiawi." Ayu akhirnya berhasil menemui Dodi di rumah kontrakan kecilnya. Pemuda itu menangis, merasa tak layak dimaafkan. "Gue cuma pengen buktiin bisa sukses. Tapi gue takut miskin lagi. Gue khilaf, Mas." Ayu tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Dodi, lalu berkata pelan. "Sukses itu bukan soal enggak pernah salah, tapi soal bagaimana kita minta maaf dan memperbaikinya." Ia menawarkan Dodi untuk bertanggung jawab dan ikut program pemulihan dalam langkah bersama. Tak semua orang setuju, tapi Ayu tetap percaya, luka bisa sembuh, asal diberi kesempatan. Malam itu, Ayu berdiri di depan jendela besar showroom. Dari sana, ia melihat dua dunia. Satu, dunia kaca dan cahaya, mewah, penuh kilau. Satu lagi, dunia jalanan, dengan lampu remang dan suara bising. Di antara dua dunia, itu, dia berdiri. Bukan lagi hanya sebagai pewaris, tapi sebagai jembatan. Yang kadang diinjak, dihina, dilupakan, tapi tetap berdiri untuk menghubungkan keduanya. Dan dalam diam, Ayu berkata pada dirinya sendiri, "Kalaupun dunia tidak memaafkanku, kalaupun dunia tidak percaya padaku, aku akan tetap berjalan. Karena langkahku bukan untuk mereka, tapi untuk orang-orang yang tidak punya suara." Keesokan harinya, Ayu kembali ke showroom bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengunjung. Ia mengenakan baju sederhana, bukan menyamar, tapi memang itulah dirinya. Petugas showroom yang dulu pernah menertawakannya, menyambutnya kali ini dengan senyum canggung. "Selamat datang kembali, Bu Ayu." Ayu tersenyum. "Saya nggak datang untuk membeli mobil." Ia berdiri di tengah ruangan, lalu memanggil seluruh staf. "Mulai minggu depan, ruangan ini bukan cuma showroom, tapi juga tempat belajar." Mereka bingung. "Kita akan buka kelas akhir. Pekan. Gratis. Untuk siapa saja yang ingin belajar otomotif,
pemasaran, dan keuangan dasar. Anak jalanan, mantan narapidana, pengangguran, siapapun. Salah satu staf bertanya lirih, "Kenapa harus di sini?" Ayu tersenyum. "Karena tempat yang dulu digunakan untuk merendahkan, akan kupakai untuk mengangkat." Pagi itu, showroom yang dulu hanya dipenuhi mobil-mobil mewah kini tampak berbeda. Di sudut ruangan, meja-meja belajar berjejer. Ada papan tulis putih di depan, dan beberapa kursi lipat bekas dipinjam dari komunitas. Lantai showroom yang biasanya dipoles mengilap. Kini penuh jejak kaki anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Beberapa di antara mereka mantan narapidana. Ada yang dulu pemulung, bahkan ada ibu rumah tangga yang baru belajar baca tulis. Dan di tengah ruangan itu, Ayu berdiri. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai teman, mentor, dan pendengar. Hari pertama kelas berlangsung. Sederhana. Tak ada proyektor, tak ada seragam. Tapi ada sesuatu yang lebih penting, kehangatan dan rasa dihargai. Ayu membuka sesi dengan bertanya, "Siapa di sini yang pernah diremehkan?" Hampir semua tangan terangkat. Siapa yang pernah dipanggil gagal, nggak guna, atau beban masyarakat? Hampir semua mengangguk. Ayu tersenyum. Berarti kita punya satu hal yang sama. Kita pernah dianggap nggak layak. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa kita salah tempat, bukan salah nilai. Kelas berjalan rutin setiap akhir pekan. Mereka belajar dasar perakitan mesin, teknik servis, sampai manajemen keuangan. Tapi yang paling penting, mereka belajar percaya diri lagi. Salah satu murid bernama Karto, mantan tukang parkir yang pendiam, perlahan mulai terbuka. "Dulu saya nggak pernah berani ngomong di depan orang. Mas," katanya saat sesi pelatihan. "Tapi di sini, saya merasa kayak punya keluarga." Ayu tersenyum. Karena kita memang keluarga yang sama-sama tumbuh dari luka. Berita tentang program showroom belajar ini menyebar cepat. Media sosial ramai membagikan cuplikan video peserta belajar mengganti oli sambil bercanda. Akun-akun besar menyoroti program unik ini. Dan perlahan, orang-orang yang dulu mencibir mulai datang, bukan untuk membeli mobil, tapi untuk melihat keajaiban yang terjadi di balik showroom. Seorang pengusaha otomotif senior bahkan berkata di salah satu wawancara televisi, "Saya takjub. Bukan karena mobil yang dia jual, tapi karena manusia yang dia bangun." Namun perubahan ini bukan tanpa rintangan. Sebagian investor showroom mulai merasa terganggu. Mereka khawatir citra eksklusivitas showroom menurun. Kalau showroom ini jadi tempat belajar gratis, bagaimana nasib segmen premium kita? Tanya seorang pemegang saham. Ayu menjawab tegas. Kalau eksklusivitas harus berdiri di atas ketidakpedulian, maka saya rela kehilangan status eksklusif. Beberapa mundur, tapi banyak yang justru menawarkan dukungan baru. Para teknisi dari pabrikan besar datang untuk memberi pelatihan sukarela. Lembaga pendidikan membuka jalur beasiswa untuk lulusan showroom belajar. Ayu tak menahan senyum. Kita nggak cuma bangun mobil, kita bangun masa depan. Suatu hari, seorang pria tua dengan kursi roda datang ke showroom. Matanya berkaca-kaca, melihat aktivitas di dalam ruangan. Ia tersenyum pada Ayu. "Kau mungkin nggak kenal aku, tapi aku kenal ayahmu." Ayu terdiam. Ayahmu dulu juga punya mimpi besar, tapi dia terlalu takut kalah. Kau mewujudkan mimpinya dengan cara yang lebih indah. Pria itu menggenggam tangan Ayu. "Terima kasih karena kau tak hanya mewarisi hartanya, tapi juga keberaniannya." Ayu menunduk, bukan karena rendah diri, tapi karena hormat. Di malam hari, Ayu sering duduk sendirian di teras showroom, melihat kota yang tak pernah tidur. Ia memikirkan masa lalu. Saat pertama kali masuk showroom ini dengan baju lusuh dan tatapan curiga dari para staf. "Dulu aku cuma mau beli mobil. Sekarang aku cuma mau bantu orang lain bermimpi." Lina datang, membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk berdua dalam hening. "Mas tahu nggak?" tanya Lina. "Apa?" "Banyak yang bilang showroom ini tempat ajaib.
Tapi menurutku, keajaibannya bukan pada ruangannya, tapi pada orang yang ada di dalamnya. Ayu tersenyum kecil. Aku cuma seseorang yang dulunya hilang arah. Tapi saat aku berhenti mencari pengakuan, aku malah menemukan tujuan. Program Showroom Belajar mendapat penghargaan dari kementerian. Media nasional membuat dokumenter khusus. Bahkan ada universitas yang menjadikan program ini sebagai studi kasus. Tapi yang paling berkesan bagi Ayu adalah pesan dari seorang anak kecil yang menuliskan surat. Kak Ayu, aku nggak tahu mobil mewah kayak apa. Tapi aku tahu, senyum ibuku sekarang mewah karena kakak. Dan saat Ayu membaca surat itu malam-malam, sendirian di ruang kerjanya, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tahu bahwa dari semua luka, lelah, dan cacian yang ia hadapi, semuanya tidak sia-sia. 2 tahun sejak showroom berubah jadi tempat belajar, kehidupan Ayu dan komunitasnya juga ikut berubah. Beberapa murid angkatan pertama sudah membuka bengkel kecil sendiri. Ada yang diterima kerja di pabrikan besar, bahkan satu di antaranya, Karto, si mantan tukang parkir, mendapat beasiswa ke Jerman untuk studi otomotif berkat proyek inovasi yang dia kembangkan dari program pelatihan. Dan di tengah semua perubahan itu, Ayu tetap tinggal di rumah kontrakan kecilnya. Ia masih naik motor tua, kadang pakai baju sederhana, dan masih makan di warteg langganannya. Ia tahu, dunia bisa berubah, tapi prinsip tak boleh ikut goyah. Namun, hidup tak selalu mulus meski niatnya tulus. Satu pagi, ia mendapat undangan dari salah satu grup industri otomotif terbesar di Asia. Ayu diminta hadir ke Singapura untuk penawaran merger. Showroom miliknya akan dijadikan pusat pelatihan internasional. Dana miliaran rupiah ditawarkan, dengan syarat showroom kembali menjadi tempat eksklusif. Karena Ayu, kata salah satu eksekutif dalam pertemuan itu, kami suka visi sosialmu, tapi pasar mewah butuh citra tertentu. Kamu tetap bisa bantu masyarakat, tapi bukan di showroom ini. Ayu diam lama. Tawaran itu besar, sangat besar. Ia bisa membawa programnya lebih jauh, lebih luas, lebih canggih. Tapi dengan harga, meninggalkan akar. Malamnya, ia kembali ke showroom yang sepi. Di ruangan itu, hanya ada papan tulis masih penuh coretan, beberapa kursi plastik, dan suara kipas angin tua yang berdengung pelan. Lina masuk pelan-pelan, melihat Ayu menatap kosong. Mas, gimana pertemuannya? Ayu menghela napas. Mereka nawarin banyak banget. Lebih dari cukup buat bikin sekolah vokasi nasional. Dan Mas ragu? Bukan ragu soal uang, tapi ragu, jangan-jangan nanti kita justru makin jauh dari orang-orang yang dulu kita perjuangkan. Lina duduk di sebelahnya. Mas tahu nggak? Dulu pas showroom ini berubah, ada orang tua murid yang bisik ke saya, bilang begini. Anak saya baru pertama kali duduk di kursi empuk. Di showroom mobil, bukan buat minta-minta, tapi buat belajar. Kalau showroom ini berubah jadi tempat eksklusif lagi, mereka yang pertama kehilangan tempat. Ayu menutup mata. Ia tahu jawabannya, tapi butuh keberanian. Untuk mengucapkannya, keesokan harinya, Ayu kembali ke Singapura. Dengan setelan rapi dan senyum tenang, ia duduk di meja perundingan. Terima kasih atas tawarannya, katanya. Semua direktur menanti jawabannya, tapi saya tolak. Beberapa kaget. Salah satu dari mereka tertawa kecil, mengira itu candaan. Tuan, ayo, kami bicara soal miliaran. Soal masa depan program Anda. Ayu menatap mereka lurus. Saya tidak sedang membangun masa depan dari uang. Saya sedang membangun masa depan dari kepercayaan orang-orang yang hidupnya sudah terlalu sering dibeli, lalu dibuang. Ia berdiri, memberi salam, lalu pulang. Dan benar. Ia kembali ke showroom kecilnya. Tapi kali ini, showroom itu sudah dikenal. Dunia organisasi internasional datang, bukan untuk mengubahnya jadi proyek besar, tapi untuk belajar dari nilai yang Ayu jaga. Bahkan sekolah-sekolah di luar negeri mengirim relawan untuk magang. Belajar tentang perubahan berbasis komunitas, tentang kepemimpinan tanpa gengsi,
dan tentang bagaimana kekuatan bisa tumbuh dari luka yang diterima dengan ikhlas. Satu malam, Ayu duduk di bangku depan showroom. Hujan baru saja reda. Jalanan basah dan aroma tanah bercampur dengan udara malam yang tenang. Seorang pemuda mendekat. Pakai jaket lusuh. Matanya ragu. "Mas, saya dengar showroom ini bisa bantu orang belajar mesin?" Ayu tersenyum. "Bisa. Tapi di sini bukan cuma belajar mesin." "Terus belajar apa, Mas?" Ayu menatap langit yang masih gerimis. "Belajar jadi manusia." Pemuda itu tertawa kecil, masih bingung. Tapi ia ikut duduk dan pelan-pelan mulai bicara. Tentang hidupnya. Tentang kegagalan. Tentang harapan kecil yang masih ia genggam, meski sudah berkali-kali diremehkan. Dan di malam itu, sebuah cerita baru pun dimulai. Ayu tak pernah lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia tahu, hidupnya bukan tentang kesuksesan besar di mata dunia, tapi tentang keberanian kecil yang terus hidup, bahkan saat dunia meminta untuk menyerah. Dan meski ia berjalan di jalan yang tak lazim, meninggalkan warisan uang demi warisan nilai, ia tahu itulah pulang yang sebenarnya. Karena kadang, tempat yang kita sebut rumah bukanlah tempat kita dilahirkan, tapi tempat di mana kita membuat orang lain percaya bahwa mereka juga pantas dihargai